solusi dari namanya wakaf melalui uang. Berikutnya kita juga bisa menggunakan instrumen namanya wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang ini nanti fokusnya adalah membangun wakaf-wakaf produktif. Yang di mana wakaf produktif ini nanti kemudian digunakan untuk ya mauquf alainya atau penerima manfaatnya itu adalah dunia pendidikan kita. Ya, sehingga ini bisa menjadi solusi operasional kesejahteraan guru dan karyawan. Nah, gitu ya. Kemudian ada skema ya secara modern yaitu namanya wakaf asuransi syariah yang dimana skemanya ya peserta yang mengikutinya ini kemudian ketika meninggal akan mendapatkan santunan. Nah, dari santunan ini yang maksimalnya 45% bisa diwakafkan, yang 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, 45% yang menjadi wakaf ini kemudian akan menjadi namanya endowment fund atau dana wakaf abadi untuk lembaga kita, sehingga ya ke depan ya lembaga kita ini tadi ya fokusnya adalah memiliki kemandirian finansial. Nah, skema wakaf ini ketika dikembangkan di lembaga pendidikan, lembaga sosial, ya, lembaga kemasyarakatan, maka ini akan memberikan solusi kemandirian finansial. Kenapa? Karena ada instrumen yang mensupport lembaga itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian ini kemudian juga menjadi concern kita bersama ya bagaimana ya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga masyarakat ini bisa mengembangkan wakaf, dan dari wakaf inilah yang kemudian akan menjadi solusi kemandirian finansial bagi lembaga tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya apa itu yang dimaksud dengan nama fundraising? Nah, fundraising ini adalah proses kita menghimpun dana dan sumber daya. Untuk apa? Untuk proyek kebaikan umat. Nah, tujuan fundraising itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dalam konteks dunia pendidikan intinya harapannya ketika fundraising ini nanti berkembang, berjalan, bahkan ya apa namanya wakaf ini harapannya ke depan bisa memberikan subsidi ya. Jadi dengan berkembangnya wakaf ini bahkan kita bisa mensubsidi SPP. Nah, jadi skemanya itu kalau dalam dunia pendidikan itu semakin besar lembaganya, harapannya semakin murah SPP-nya gitu ya. Dan semakin sejahtera guru dan karyawannya, dan semakin bahagia wali muridnya, dan bahagia juga masyarakatnya. Kenapa? Karena output ya dari lembaga pendidikan itu bisa memberikan beasiswa kepada anak negeri. Sehingga harapannya ini ya benar-benar bisa menjadi solusi bagi umat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mengembalikan esensi dunia pendidikan seperti di masa kejayaan Islam. Nah, kemudian berikutnya, apa alasan untuk orang berdonasi, dan banyak dikarenakan masalah agama. Nah, tapi ini menjadi PR kita bersama, dan inilah pentingnya kita melakukan proses CR ya. Kenapa? Karena memang hasil riset ya tahun 2020 ya tingkat literasi masyarakat kita ini masih sangat rendah ya. Dan sehingga berefek kepada tingkat partisipasinya juga masih sangat rendah. Jadi baru 20% yang mengaku berwakaf, yang 80%-nya belum berwakaf. Nah, kemudian apa sih substansi ya dari fundraising itu? Ada 3. Yang pertama berkaitan dengan motivasi, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan wakif itu untuk berwakaf. Ini motivasi. Yang berikutnya program. Nah, programnya ini apa? Berkaitan dengan implementasi visi misi lembaga. Yang berikutnya metode. Nah, bagaimana metodenya? Apakah metode secara langsung atau metode secara tidak langsung? Nah, apakah metode secara offline atau metodenya secara online? Nah, khusus hari ini kita akan bicara metode secara online. Nah, kenapa secara online atau disebut dengan nama digital fundraising? Karena memang potensi ya database masyarakat Indonesia sangat luas. Jadi penduduk Indonesia aja sudah mencapai 270-an juta ya Bapak Ibu. Pengguna internetnya sudah mencapai 200 juta. Sehingga kesimpulannya sekarang lebih banyak yang online daripada yang tidak online. Kemudian dari sisi sosial media ada 170 juta orang yang berada di sosial media. Pengguna mobile-nya ada 345. Nah, kemudian kalau kita lihat profilnya dari sosial media atau pengguna internet lah kira-kira secara umum, dan kita bisa melihat ternyata lebih banyak umurnya itu kurang lebih umur 18 tahun sampai 34 tahun.
Nah, ketika umurnya 18 tahun sampai 34 tahun ini, Bapak Ibu sekalian, maka apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kalau bahasa sederhananya, bagaimana sih strateginya? Nah, kita lihat dulu bagaimana sih cirinya ya berkaitan dengan donasi atau berkaitan dengan apa ya aktivitas ya dari umur 18 sampai 34 tahun yang berkaitan dengan donasinya. Nah, bisa kita lihat ya, nah, rata-rata ya ketika umur 18 sampai 34 tahun ini bisa jadi nanti donasinya mungkin kecil-kecil ya Bapak Ibu. Tapi jumlah orangnya yang banyak gitu ya. Nah, kemudian maka apa sih yang strategi yang bisa kita lakukan? Nah, kalau istilah saya namanya strateginya itu adalah digital fundraising retail, yaitu bagaimana kita melakukan proses fundraising dengan target ya umur 18 sampai 34 tahun ini ya dengan skemanya adalah bagaimana kita memperbanyak database-nya. Nah, dengan memperbanyak database ini, harapannya mungkin ya donatur kita ini kecil-kecil ya donasinya, tapi jumlahnya banyak orangnya gitu ya. Dan juga harapannya bisa berulang ya Bapak Ibu. Nah ini. Nah maka skema ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Kalau istilah kita tadi namanya digital fundraising retail. Nah, untuk menjadi motivasi kita di salah satu platform ya di sosial media di ini di aplikasi gitu ya eh, yang mereka di 2018 sudah memperoleh dana kurang lebih 262 miliar ya dan 2019 460 miliar. Nah, makanya ini menjadi motivasi ya bagi kita bagaimana lembaga kita bisa memiliki fundraising ya dengan jumlah yang sangat luar biasa ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya apa itu digital fundraising? Nah, kita bisa mengambil referensi dari Michael Stein ya bahwa digital fundraising itu adalah bagaimana ya kita menggunakan semua saluran atau channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi untuk menjangkau audiens kita, baik itu teman, keluarganya, dengan tujuan memicu keterlibatan dan menumbuhkan peluang terhimpunnya program donasi ya di lembaga kita. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kata kuncinya itu digital fundraising itu intinya adalah bagaimana kita menggunakan channel digital yang terintegrasi ya untuk kita melakukan proses fundraising kira-kira gitu ya. Nah, apa saja channel digital yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah namanya website crowdfunding. Nah, website crowdfunding ini adalah hal pokok ya dalam kita melakukan proses fundraising. Ya, karena ini kalau istilahnya core-nya ya Bapak Ibu. Karena nanti di website crowdfunding ini akan menjadi pusat database-nya ya Bapak Ibu yang akan kita optimalkan. Nah, jadi untuk melihat parameter keberhasilan dalam proses fundraising kita itu adalah nanti di website crowdfunding kita ini. Nah, kemudian instrumen apa lagi ya, atau channel apa lagi yang bisa kita gunakan yaitu channel sosial media. Kalau istilahnya sosial media platform, ya kita bisa menggunakan Facebook, Instagram, gitu ya, TikTok untuk zaman sekarang, ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Sosial media ini untuk membangun namanya corporate branding lembaga kita. Nah, makanya nanti skemanya kita pastikan posting setiap hari dengan tema-tema yang apa ya kita sudah rancang. Nah, jadi selain sudah kita bikin tuh kalendernya. Nah, sehingga aktivitas di sosial media kita ini akan memperkuat brand lembaga kita itu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, ini perlu kita optimalkan. Yang berikutnya, instant messenger atau WhatsApp. Nah, kalau instant messenger atau WhatsApp ini adalah solusi ya bagi kita untuk apa? Ya, untuk mendapatkan closing ya, karena dengan metode instant messenger ini ya Bapak Ibu sekalian, maka ini akan memperkuat ya proses kita melakukan fundraising, istilahnya melakukan direct selling yang berkaitan dengan fundraising. Karena apa? Karena tingkat interaksi ya paling tinggi itu ada di WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa menggunakan strategi namanya WA marketing ya, bagaimana kita mendapatkan database-nya, bagaimana kita melakukan proses uploading-nya ya atau pendekatannya kepada calon donatur, dan bagaimana kita memfollow up-nya ya secara berkala calon donatur kita. Makanya nanti ada kategorisasi ya calon donatur ini yang bisa kita kelola ya nanti ke depannya. Berikutnya kita juga bisa menggunakan YouTube. Nah, ini juga
bisa kita gunakan menjadi brand lembaga kita ya, dalam upaya mengoptimalkan fundraising kita. Berikutnya kita bisa menggunakan ya strategi personal digital fundraiser. Nah, jadi apa sih personal digital fundraiser ini? Adalah orang-orang yang ikut bersama kita mensiarkan program-program yang ada di website kita itu tadi. Ya, nanti kita akan bahas secara detail personal digital fundraiser. Intinya itu adalah bagaimana kita melibatkan atau membangun komunitas ya untuk ikut mensiarkan program-program di website kita. Yang berikutnya, kita bisa optimalkan dengan namanya digital advertising, yaitu dengan cara iklan. Nah, ini juga bisa optimal ya Bapak Ibu sekalian, karena ibaratnya kita mendatangkan traffic secara berbayar ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kita bisa perkuat juga namanya email marketing untuk follow up-nya dan event fundraising. Nah, ini diantara yang bisa kita lakukan juga adalah kita bisa mengadakan event-event, ya bisa menggunakan Zoom misalnya. Untuk saat sekarang ini memang lebih enak menggunakan Zoom ya Bapak Ibu, karena lebih praktis dan lebih murah ya. Dimana di webinar-webinar ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan fundraising. Ya, misalnya apa ya? Misalnya diawali dari kita mengadakan webinar tentang apa, silakan ya, tentang parenting, tentang keislaman dan seterusnya, yang mungkin nanti untuk mengikuti webinarnya gratis. Nah, tapi ketika mereka ya mengikuti ya acara itu, ya Bapak Ibu nanti kan ada materinya, ada videonya. Nah, ketika mereka ingin mendapatkan materi dan video, maka nanti mereka bisa tinggal berdonasi seikhlasnya atau berwakaf seikhlasnya kayak gitu. Atau kita juga bisa bikin webinarnya sejak dari awal ya. Untuk mengikuti webinar itu syaratnya gampang. Syaratnya apa? Ya mereka cukup wakaf seikhlasnya. Nah, kira-kira ya melalui channel kita tadi ya, website crowdfunding tadi gitu. Ini bisa kita gunakan. Nah, yang berikutnya bisa juga kita dengan event fundraising ini dengan mengembangkan ya training-training yang di situ trainingnya ada kontribusinya, yang dimana kontribusi ini sudah kita alokasikan. Nah, ini kontribusinya untuk wakaf misalnya. Kontribusinya ini nanti alokasinya berapa persen wakaf, berapa persen untuk operasional dan seterusnya. Nah, ini ya skema-skema. Jadi sebenarnya nanti ketika kita mengembangkan digital fundraising ini, maka banyak ya yang akan kita lakukan. Makanya perlu kita melakukan namanya ini ya membuat tracker gitu ya, kira-kira perencanaan kerja berkaitan dengan aktivitas digital fundraising kita ini. Nah, sehingga nanti jelas tuh aktivitasnya ya untuk proses kita melakukan fundraising. Oke, begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Oke ya, Bapak Ibu, itu ya ininya ya channel-channel digitalnya. Nah, bagaimana secara detailnya? Kita akan bahas tentang website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, di sini menariknya Bapak Ibu sekalian, website crowdfunding yang kita maksudkan ini bukan website crowdfunding biasa, tapi website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya website crowdfunding ini sudah dirancang untuk ya kita ikut melibatkan orang lain untuk ikut mensiarkan program-program yang kita kembangkan di lembaga kita. Nah, gini ya. Jadi tadi ya kita bangun komunitas, bangun fundraiser gitu ya. Nah, itu website crowdfunding sistem affiliate. Di mana nanti setiap fundraiser ini akan memiliki link khusus ya, di mana mereka bisa ikut mensiarkan ya program-program kita. Oke. Kemudian yang berikutnya, manfaatnya apa? Ini bisa merupakan cara praktis kita mengumpulkan database, karena nanti sumber database lembaga kita ada di website kita ini. Kemudian cara praktis kita mengumpulkan database fundraiser, kemudian transaksinya 24 jam, nanti kita bisa bikin secara otomatis, membangun kepercayaan donatur juga. Yang berikutnya adalah mengetahui update perolehan real time. Ya, kemudian kita mengetahui update perolehan komisi untuk fundraising juga real time.
Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini saya akan perlihatkan contoh website crowdfunding yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Nah, kita simak bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, ini website crowdfunding yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ya kita bisa lihat, oke, sebentar. Sebentar, ini Nah, di website ini ya skemanya itu adalah website crowdfunding dengan sistem eh, afiliasi ya. Oke, bentar ya. Oke. Nah, nanti gambaran websitenya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di website wakafmulia.org ini salah satu contoh yang bisa kita lihat. Jadi ini adalah website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, dia ada dua tampilan, ada tampilan secara desktop, ada juga tampilan secara mobile. Dan juga ini sudah kita masukkan menjadi aplikasi ya di Google Play Store. Ini silakan teman-teman bisa cek ya. Nah, nanti di skema ini ya di website crowdfunding ini simple ya untuk kita misalnya melakukan proses donasi atau berwakaf misalnya gitu ya. Nah, contoh misalnya ini ya untuk program Wali Mas ini. Jadi kalau donatur mau berwakaf dia tinggal klik aja di sini. Oke, dia tinggal klik, kemudian nanti di sini ya dia tinggal pilih ya berapa sih yang akan diwakafkan gitu ya. Kemudian dia tinggal masukin nama, email, dan nomor handphone, kemudian pilih pembayarannya. Nah, setelah dipilih pembayarannya, nanti tinggal klik OK ya proses sekarang. Nah, ketika diklik proses sekarang, maka akan mendapatkan notifikasi. Ya, notifikasinya ini ada dua, ada notifikasi melalui WA dan notifikasi melalui apa namanya WhatsApp, WA dan email, sorry ya. Jadi nanti akan masuk ke email dan WhatsApp ya secara otomatis. Nah, sehingga ketika masuk ke WhatsApp, maka setiap donatur atau calon donatur yang check out di sini, maka dia akan langsung masuk database-nya ke database admin. Nah, gitu ya. Dan bisa terhubung langsung dengan WA admin ya dari website wakafmulia.org ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian skema ini kemudian juga dikembangkan apa metode afiliasi. Nah, sehingga dengan metode afiliasi ini setiap masyarakat itu bisa mendaftar ya menjadi fundraiser. Nah, di sini ya ketika mereka mendaftar menjadi fundraiser, maka nanti di sini kita bisa bikin skema. Nah, kalau di sini ada skema ujrohnya ya dari Wakaf Mulia, yaitu skema ujrohnya untuk wakaf itu 7%, kemudian kalau infak sedekah itu 7%. Ujrohnya diambil dari mana ujrohnya? Dari infak operasional. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti isiannya nanti para fundraiser tinggal ngisi ini di sini ya. Oke. Dan mereka bisa daftar secara gratis gitu ya. Nah, berikutnya setiap fundraiser itu nanti akan mendapatkan akses di member area ya dari website wakaf.org ini. Nah, sehingga nanti mereka bisa ikut mensiarkan program-program itu. Nah, contohnya kita lihat ya, login. 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 Nah, contohnya kita li
Nah, nanti di sini akan berada di member area atau ini ya, sehingga dapat mengetahui ya berapa total donasi yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau mereka ingin berdonasi lagi, tinggal donasi lagi. Ada CR ininya ya, ada halaman CR-nya, akses produk. Nah, tadi ya kalau kita bikin training-training secara online nanti bisa ada akses produknya. Kemudian halaman fundraiser gitu. Nah, kita lihat dulu halaman fundraiser. Nah, di halaman fundraiser ini merupakan dashboard untuk fundraiser, sehingga dia bisa mengetahui ya, berapa sih total penghimpunannya, berapa total ujrohnya, nanti bisa ketahuan. Kemudian nanti kalau dia mau CR gimana caranya? Nah, di sini sudah ada nih konten CR-nya. Nah, nanti di sini sudah disiapin. Ya, sudah disiapin apa kalau istilah copywritingnya ya. Nah, disiapin ya. Nah, nanti kalau misalnya mau CR caranya gampang ya. Nah, misalnya nih mau CR-nya untuk program eh, wakaf Al-Quran deh. Wakaf ini ya, rumah Quran ya, wakaf uang 1.000 rumah Quran berdaya. Nah, langkah pertama nanti tinggal download ini ya, save image ya. Tinggal download gambarnya, kemudian tinggal salin. Nah, di sini copywritingnya sudah dibikinkan, jadi sudah ada copywritingnya. Ya, jadi sangat memudahkan bagi fundraiser. Ini WA-nya WA fundraiser. Ini linknya fundraiser. Ya, nah, namanya juga sudah ada. Nah, jadi sudah kita bikinkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal copy paste, salin aja. Klik, nah, salin, oke. Nah, tinggal share. Nah, nanti kalau mau share ke WA, tinggal klik share ke WA ya. Sudah langsung otomatis kita nge-share ke WA langsung ya untuk konten copywritingnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nggak repot. Makanya nanti para fundraiser itu kita tinggal duplikasi ya, tinggal kita ajarkan gimana caranya kita mensiarkan gitu ya. Nah, contohnya yang ini ya kita akan siarkan di Facebook gitu ya. Kita tinggal masukin foto tadi yang sudah kita download. Oke. Kemudian, nah tinggal kita paste tadi. Terus, oke, tinggal kirim. Nah, jadi simpel banget ya. Jadi itu kita tugasnya tinggal ini ya, istilahnya menduplikasi atau ngajarin ya para fundraiser. Oh, sebentar ini salah ngambil materinya. Saya juga gini ya. Nah, bisa diambil. Tadi itu ada kode yang salah. Oke. Jadi nanti tinggal duplikasi ya. Oke, ini ya. Jadi di sini nanti sudah ada ininya link WA-nya untuk fundraiser. Link ini link affiliate-nya fundraiser nih, referralnya fundraiser. Nah, ada. Jadi kita tinggal menduplikasi aja sekali lagi ke para fundraiser ini. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi simpel banget. Nanti kita tinggal optimalkan. Nah, makanya nanti di sini kita bisa bikin banyak ya copywriting yang bisa kita apa istilahnya siarkan ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, nih saya cek. Oh ya ini kodenya yang sama. Oke. Baik, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, intinya kita tinggal mengoptimalkan ya nanti website crowdfunding kita ini, kita duplikasi ke fundraiser dan mereka ikut siapkan. Nah, ini namanya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Oke, kita lanjut. Nah, terus pertanyaannya bagaimana cara kita mengoptimalisasi atau mendatangkan traffic ke website kita? Nah, karena nanti kata kuncinya itu adalah berapa banyak traffic yang bisa datang ya ke website kita itu.
Nah, pertama kita bisa menggunakan strategi namanya SEO, Search Engine Optimization, yang intinya adalah kita akan bikin banyak artikel di website kita itu, dan harapannya dengan kata kunci yang sudah kita pilih, ya, harapannya ketika orang searching di Google dengan kata kunci itu, maka keluar nanti di searching di Google itu website kita, sehingga orang nanti masuk ke website kita. Nah, nanti di situ kita bisa kasih tombol donasi, bisa kasih promo donasi, dan seterusnya. Nah, terus pertanyaannya berapa artikel? Nah, nanti ini pembahasan tentang SEO untuk website ini memang ada pembahasan khusus, akan tetapi simpelnya berapa artikel? Ya, kalau kita mau bertargetkan itu ya paling tidak 10.000 artikel. Nah, gitu. Sehingga optimal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berat jaring itu kita kasih jaringnya itu yang banyak gitu ya. Nah, jadi probabilitas untuk datangnya traffic itu tergantung jumlah artikel yang dimiliki oleh website kita. Dan nanti semakin banyak artikel di website kita itu, maka websitenya akan semakin kuat, semakin kredibel juga di mata Google, sehingga ini Google akan merekomendasikan ya website kita untuk di ranking ya, atau di halaman pertama di Google gitu ya. Nah, maka nanti sebenarnya ada teknik-tekniknya khusus ya. Nanti mungkin dibahas di waktu lain. Berikutnya traffic driver, nah, melalui YouTube ya, kita posting juga bisa dengan menggunakan kata kunci juga di YouTube, tapi nanti kita tinggal kasih ininya ya, link website ya kita untuk nanti orang yang lihat di YouTube mana pengen tahu detail masuk ke website kita. Kemudian juga dengan menggunakan sosial media. Nah, ini juga optimal ya Bapak Ibu, dengan berbagai macam sosial media. Jangan lupa kita tempelkan di sosial media itu link website kita. Nah, karena nanti ini akan mendatangkan traffic ya dari situ. Kemudian kita juga bisa menggunakan advertising, iklan. Nah, ini cara praktis juga untuk datangkan traffic. Ya, cuma nanti ini berbayar. Nah, sebenarnya nanti tinggal kita ukur ya efektivitasnya ketika memang kita sudah memiliki konten yang pas, ya mungkin kita ke program yang langsung mengarahkan orang donasi, dapat konten yang pas, maka ini cukup efektif. Atau kita nanti untuk rekrutmen para fundraiser juga bisa melakukan dengan metode ini ya. Atau kegiatan-kegiatan kita tadi itu yang webinar, yang itu kita bisa mendapatkan pesertanya melalui iklan ini. Nah, ini dalam proses. Jadi kalau advertise ini menjadi penting untuk mensupport ya program-program yang sudah kita rancang. Yang berikutnya yang bisa kita gunakan juga ada namanya pasukan digital fundraiser. Nah, kalau pasukan digital fundraiser ini nanti ada dua jenisnya. Ada pasukan digital fundraiser internal. Ya, siapa itu internal? Ya, ini tidak lain adalah pengurus-pengurus kita, gitu ya, yayasan kita, atau juga guru, karyawan, gitu ya, yang bisa kita ikutkan untuk terlibat mensiarkan. Nah, makanya ini penting kesadaran dari guru karyawan ini tentang pentingnya mensiarkan wakaf ini bersama mensiarkan. Nah, karena nanti kita perlu menggerakkan nanti di sini. Ya, tadi ingat website kita ini adalah website crowdfunding dengan sistem afiliasi, sehingga bisa melibatkan guru karyawan untuk ikut mensiarkan, dan mereka bisa terdata nanti ya aktivitasnya. Kemudian juga mereka juga bisa mendapatkan ujrohnya. Nah ya, jadi ibaratnya siapa yang lebih bagus maka dia akan mendapatkan ujroh juga yang lebih bagus, kira-kira gitu. Jadi adil ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga pasukan digital fundraiser eksternal. Nah, kalau pasukan digital fundraiser eksternal ini berarti kita membuka ya masyarakat umum untuk ikut menjadi fundraiser kita. Nah, dan kalau ini unlimited nanti ya, karena targetnya masyarakat umum untuk ikut bersama-sama kita. Tinggal bagaimana kita melakukan proses rekrutmen. Nah, karena ini tidak kita gaji ya per bulan tapi dari fee atau dari komisi, maka ya kita bisa melakukan fundraiser itu sepanjang tahun, melakukan rekrutmen itu sepanjang tahun ya Bapak Ibu. Makanya sebenarnya ini sangat strategis nih ya skema ini Bapak Ibu, karena aktivitas kita semakin lama akan semakin membesar. Makanya tadi aktivitas membangun fundraiser ini menjadi hal yang sangat penting. Ini yang eksternal. Yang berikutnya pasukan khusus digital fundraiser. Nah, kalau pasukan khusus Bapak Ibu sekalian, ini pasukan khusus ini yang memang kita ini ya, yang memang kita hire, yang memang kita gaji mereka ini untuk melakukan fundraising ya Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan 3 strategi: WA marketing, kemudian Facebook marketing, kemudian Instagram marketing. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini yang akan dia lakukan
ya Bapak Ibu untuk pasukan khusus nih digital fundraiser ini. Kalau karena ini kita gaji nih mereka ya Bapak Ibu khusus. Nah, tapi harus optimal. Nah, gitu. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga dengan skema ini website crowdfunding kita ini ada yang menggerakkan. Nah, jadi tidak diem aja gitu. Jadi banyak nih beberapa lembaga udah bikin website ya, udah diem aja websitenya nggak diapa-apain gitu. Nah, ini harus dihidupkan. Ibaratnya kita kayak sudah buka toko, tapi tokonya didiamin aja, berharap orang datang. Nah, kalau di dunia online nggak bisa gitu, gitu ya. Kalau mungkin kalau di dunia offline buka toko di tempat yang ramai ya orang datang sendiri gitu ya, tergantung tokonya berkaitan dengan apa gitu. Kalau kebutuhan pokok. Nah, tapi kalau di dunia online nggak bisa, ya harus aktif, ya harus aktif untuk mendatangkan traffic ke website kita itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, nah intinya nanti kita menggerakkan para fundraiser dan kalau ini kita lakukan gerakan ya Bapak Ibu di lembaga kita. Misalnya kita punya pasukan digital fundraiser internal, guru karyawan ada 100 misalnya. Nah, nanti kita lihat dari sisi database-nya, masing-masing mereka memiliki teman di Facebook 5.000 orang saja, itu maka potensi kita itu ada 500.000 audiensnya. Kemudian dari 100 fundraiser ini, ya, memiliki teman di WA ada 1.000 teman saja, maka potensinya itu berapa? Potensinya ada 100.000. Wah, luar biasa ya 100.000 audiens. Berarti ini ada 600.000 audiens nih, calon donatur kira-kira nih. Untuk lembaga kita nih, ini baru memanfaatkan karyawannya aja gitu ya. Nah, ketika nanti kita optimalkan berarti ada berapa itu frekuensinya. Nah, kalau 100 fundraiser ini kita bikin skema, ya mereka berwakaf dan mensiarkan wakaf, misalnya mereka berwakaf 20.000 saja, maka potensinya ada 2 juta per minggu. Kalau 100 fundraiser ini kemudian mensiarkan dan masing-masing hanya dapat 5 orang saja dan masing-masing itu hanya 100.000 per orang, maka potensinya 50 juta per minggu. Nah, kalau misalnya ya Bapak Ibu kita optimalkan ya dalam 12 bulan, ya berarti potensinya ada 2,4 miliar. Nah, di sini tinggal pentingnya ya bagaimana kita memobilisasi ya para fundraiser ini untuk bergerak semuanya. Makanya nanti kalau untuk digital fundraiser internal itu nanti bisa skema ya Bapak Ibu ya, bisa skema pengawal controlling gitu ya. Kemudian kalau kita memanfaatkan eksternal potensinya lebih besar lagi ya, bisa 1.000 fundraiser, bisa 2.000 fundraiser ya, tergantung kita ya aktivitas kita. Maka potensinya juga besar ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, makanya nanti karena ini pasukan digital fundraiser ini sifatnya freelance berupa fee gitu ya, bukan gaji langsung, maka kita perlu kembangkan ada semacam ujroh gitu ya. Nah, tergantung berapa nih ujroh yang mau kita berikan, mau 3%, 5%, 7%, yang nanti diambil dari infak operasional. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk mendapatkan pasukan digital fundraiser dari mana? Dengan cara iklan nanti misalnya. Kalau praktisnya sih iklan di Facebook ya, rekrutmen fundraiser. Kemudian training fundraiser ya, 1 minggu sekali misalnya gitu. Untuk memfollow up-nya ya. Nah, bagaimana optimalisasi para fundraiser ini? Ya, kita perlu melakukan edukasi secara berkala ya. Secara marketing kit juga secara berkala ke fundraiser, buat program reward untuk motivasi fundraiser, bangun personal approach gitu ya. Nah, kemudian tim yang kita butuhkan siapa saja, apa saja gitu ya. Yang pertama, manajer digital fundraiser ini bertanggung jawab terhadap semua aktivitas dari digital fundraising kita. Kemudian ada web administrator. Nah, kalau web administrator ini ya ini kalau bahasa sederhananya yang bertugas untuk mengelola website, termasuk tadi posting-posting artikel gitu ya, approval gitu macam-macamnya. Berikutnya ada admin fundraiser. Kalau admin fundraiser ini bertugas untuk ini ya, kalau istilahnya itu mengoptimalkan para fundraiser. Nah, karena nanti skemanya kalau berjalan, ya mungkin kita akan memiliki banyak grup fundraiser yang akan di-maintenance oleh admin fundraiser ini. Berikutnya ada content creator, ya bagian membuat konten. Ada advertiser, bagian iklan. Berikutnya ada social media officer. Nah, ini yang bagian mengelola sosial media lembaga kita, sekaligus tadi ya juga bisa melakukan controlling terhadap SDM ya secara internal di kita untuk mengoptimalkan. Nah, ini ya
Simple Digital Fundraising Team. Nah, gitu ya. Nah, nanti bisa berkuat dengan iklan. Oke. Nah, terus apa 5 strateginya untuk mengoptimalkan digital fundraising, yang membangun ya pasukan digital fundraising kita ya di lembaga kita ini? Yang pertama harus memiliki tim yang solid dan visi yang sama ya, karena ini butuh apa kalau istilahnya, butuh konsentrasi jangka panjang ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian memiliki target pencapaian jelas ya, kemudian berikutnya memiliki skill digital fundraising. Yang berikutnya inovatif, kreatif terhadap perubahan ya, terbuka juga terhadap perubahan. Fokus membangun database. Nah, nanti di sini kata kuncinya dalam melakukan fundraising ya secara digital ini tidak lain adalah bagaimana kita membangun database ya. Makanya nanti salah satu parameter keberhasilan kita adalah seberapa database yang kita miliki. Yang berikutnya evaluasi secara berkala. Ya Bapak Ibu sekalian, evaluasi secara berkala. Oke. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ya, bagaimana caranya kita membangun ya sistem digital fundraising di yayasan kita? Yang pertama adalah pastikan kita membentuk tim digital fundraising. Ya, nanti ini bisa juga termasuk di dalam itu adalah tim lembaga wakaf misalnya. Kemudian membuat website crowdfunding, ya Bapak Ibu sekalian, ya website crowdfunding. Kemudian membuat ya pasukan digital fundraiser, ya. Karena ini nanti akan menggerakkan website kita itu. Kemudian iklan, optimalisasinya dengan cara iklan di Facebook. Kemudian register KBWI sebagai nazir wakaf uang, karena harapannya kita nanti akan sangat masif melakukan fundraising secara digital ini, maka kita perlu ya legal lembaganya, ya legal secara syar'i, legal secara undang-undang, dan legal secara NKRI untuk proses fundraising kita. Nah, nextnya bagaimana? Nah, ketika nanti Bapak Ibu ya yayasannya ingin mengimplementasikan ya konsep digital fundraising ini, nah maka Wakaf Mulia Institute membuka peluang ya kita untuk bermitra, bekerja sama dalam upaya kita mengoptimalisasi digital fundraising ini. Nah, makanya untuk pintu masuk untuk kita bekerja sama itu, maka Wakaf Mulia Institute merekomendasikan di lembaga Bapak Ibu itu untuk mengadakan namanya in-house training digital fundraising wakaf. Yang dimana in-house training digital fundraising wakaf ini akan mendapatkan pendampingan selama 5 tahun. Ya Bapak Ibu. Nah, apa saja nanti akan dibahas di in-house training digital fundraising? Yang pertama adalah sesi 1, ini berkaitan tentang dasar-dasar pewakafan, yang pesertanya itu bisa seluruh sivitas akademik yayasan. Karena nanti skemanya adalah bagaimana membangun frame yang sama ya berkaitan dengan wakaf ini. Berikutnya sesi kedua untuk tata kelola lembaga wakaf. Nah, ini untuk tim lembaga wakaf. Nah, berikutnya di sesi ketiga ini ada training untuk admin pengelola website. Nah, kenapa ada ini? Karena nanti ya yayasan Bapak Ibu akan kita buatkan website crowdfunding ya dengan afiliasi tadi. Ya, kalau di luaran nilainya bisa sampai 10 juta ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita buatkan sekalian. Nah, makanya sesi ketiga ini menunggu nanti websitenya jadi. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dibikinkan website crowdfunding senilai 10 juta. Kemudian sesi keempat itu strategi digital fundraising. Nanti setelah di training timnya, admin untuk websitenya, kemudian sudah siap websitenya, maka ada sesi keempat strategi digital fundraising untuk yayasan pendidikan. Dan ini lebih kepada aspek teknis dan bagaimana membangun juga digital fundraising. Ya, digital fundraisernya, pasukan digital fundraiser. Sesi kelima kita juga bantu untuk mentraining pasukan digital fundraisernya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian sesi ke-6 Facebook Ads for Fundraising. Nah, nanti kita akan ajarkan juga bagaimana menggunakan Facebook Ads ya. Maka nanti ini bentuknya privat ya untuk sesi ke-6. Nah, nanti di luar ini ada sesi namanya coaching session. Ya, dan juga ada pendampingan selama 5 tahun. Nah, sehingga ibaratnya Bapak Ibu dalam proses mengembangkan digital fundraising ini tidak sendirian ya. Nanti akan kita support ya Bapak Ibu. Bisa berkonsultasi ya, bisa berinovasi nanti untuk pengembangannya. Karena ini pendampingan selama 5 tahun. Nah, ini contoh-contoh gambaran ya ketika beberapa tempat mengadakan in-house training digital fundraising baik secara online maupun secara offline. Kurang lebih saat sekarang ini lebih dari 81 yayasan yang kita bina ya dalam proses digital fundraising ini. Kemudian
Sudah kita buatkan website crowdfunding juga, yayasan-yayasan ini, ya, nanti bisa cek di webdonasi.com. Nah, detailnya ya. Oke, kemudian dan juga lembaga-lembaga ini kita support juga untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah, sehingga nanti dalam proses fundraising kita ini legal. Di antaranya Yayasan Al-Fitiah Riau, Yayasan Ibnu Sina Jakarta, Yayasan Sahabat Sehat Dermawan yang sudah keluar ya sertifikatnya, ya Amanat Takaful, Yayasan Pendidikan Al-Huwah Bengkulu. Nah, ini sudah keluar sertifikat dan ada 250 yayasan yang sedang kita dampingi untuk mendapatkan legalitas nazir. Baik, bagaimana testimoninya kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kami telah menerima sertifikat sebagai Nazir Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia atas nama Yayasan Sahabat Sehat Dermawan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada Wakaf Mulia yang telah membimbing kami sehingga kami bisa mendapatkan sertifikat Nazir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada tim Wakaf Mulia yang telah membina atau membimbing kami mulai awal sampai dengan penerimaan sertifikat wakaf Nazir Uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazan Hasan, mewakili Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Bersyukur sekali karena kami punya kesempatan untuk bisa mengikuti in-house training wakaf dan fundraising wakaf. Manfaatnya luar biasa, kami tercerahkan dengan mekanisme, cara, trik bagaimana menggalang dana wakaf dan tentunya untuk mengembangkan Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Untuk itu kami mengajak kepada kawan-kawan, rekan-rekan yayasan yang lain untuk jom kita ikut in-house training wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian, testimoni dari beberapa teman-teman. Ya, berikutnya apa manfaatnya untuk mengikuti digital fundraising ini, in-house training, yaitu membangun visi lembaga berbasis yayasan wakaf di seluruh komponen yayasan. Berikutnya mendapatkan pendampingan selama 5 tahun dari Wakaf Institute. Berikutnya mendapatkan alternatif pendanaan pengembangan yayasan berbasis wakaf dalam menunjukkan visi yayasan. Dan berikutnya adalah melahirkan lembaga profesional dan berdaya mendukung program pendidikan di yayasan, ya, serta terdaftar resmi di BWI sebagai Nazir Wakaf Uang. Oke, nah pertanyaannya adalah berapa investasinya kita untuk mengadakan in-house training ini? Untuk investasinya cukup ya Bapak Ibu ya 6,9 juta untuk 5 tahun. Nah, jadi nanti mendapatkan pendampingan selama 5 tahun ini cukup 6,9 juta yang nanti manfaatnya mendapatkan 6 sesi in-house training. Nanti di luar ini ada nama coaching session juga. Kemudian nanti mendapatkan website crowdfunding ya ini. Ya Bapak, jadi sudah dapat website crowdfunding dengan sistem afiliasi sudah lengkap ya tadi yang sudah saya contohin tadi. Kemudian tools auto WA marketing. Nah, yang terbaru ya bonus di akhir tahun ini adalah akan website crowdfunding Bapak Ibu juga kita akan buatkan aplikasinya sehingga nanti bisa bisa diinstal ya melalui Google Play untuk di Android ya Bapak Ibu. Nah, gitu ya sehingga nanti ibaratnya sudah lengkap nih ya tools ya digital fundraising yang dimiliki oleh lembaga Bapak Ibu. Nah, makanya kita tinggal nanti dalam proses in-house training ini tinggal mengoptimalisasi ya tools yang ada dalam upaya kita mengembangkan digital fundraising di lembaga kita. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu bagi yayasan yang tertarik nih ya untuk mengadakan in-house training bisa chat di Zoom ya dengan kata-kata tertarik in-house training ya.
nanti akan kita bantu ya untuk proses berikutnya, dan juga pastikan yang belum absen segera absen nih, ada 17 orang. Kenapa? Karena materi ya saya hari ini nanti akan kita bagikan melalui WA Bapak Ibu ya, dan juga nanti videonya juga akan dibagikan, sehingga nanti ini bisa menjadi bahan diskusi ya di tim lembaga Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Isna. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini terkait tentang strategi digital fundraising wakaf uang untuk lembaga pendidikan ya Bapak Ibu ya, lembaga sosial ataupun juga pondok pesantren. Nah, Bapak Ibu silakan ya bagi Bapak Ibu yang pertama yang tertarik ya untuk mengikuti program in-house training ini yang nanti akan dilaksanakan pelatihannya itu khusus ya dari satu lembaga per lembaga. Jadi tidak bersama-sama Bapak Ibu ya. Ini ada dari Bapak Cik Noi ya tertarik. Nah, insya Allah nanti saya kirimkan materinya lengkap ya Ustadz ya. Dari Bapak Gilar Tia Juniawan tertarik. Nah, insya Allah nanti kita kirimkan. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang lain bisa presensi ya chat Zoom dari Bapak Yang Iskandar Bekasi. Nah, ini juga tertarik. Kemudian dari Bapak Muhammad Johan. Silakan yang hadir peserta pada kesempatan pagi hari ini bisa presensi ya di chat Zoom. Insya Allah nanti kita kirimkan materinya lengkap apa yang disampaikan Pak Eko tadi, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan untuk dipertimbangkan ya di lembaga Bapak Ibu terkait dengan niatan gitu ya untuk mengembangkan digital fundraising ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom, dan yang kedua Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, pertanyaannya bisa via chat Zoom atau bisa bertanya langsung. Bapak Ibu langsung bisa di-unmute saja dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ini masih ada 16 orang ya, ada dari Bapak Hafid Mansur, Bapak Agus dari Semarang, kemudian dari silakan Pak Agus dari Semarang bisa langsung di-unmute saja untuk pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Agus dari Semarang. Ini kebetulan kami mengelola lembaga yaitu rumah rehabilitasi jiwa. Kemudian setelah itu dan ada via Quran. Yang kami tanyakan bagaimana jika ingin program tersebut tapi kita belum punya tim, karena kita masih fokus pada pengelolaan pribadi gitu dari suatu lembaga kami gitu. Intinya kita tertarik tapi saat ini kita belum ada tim untuk menghimpun demikian. Saat ini operasional yayasan itu masih pada apa ya istilah produktif lah, kegiatan produktif yang kami lakukan sendiri. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Silakan Pak Eko bisa ditanggapi pertanyaan dari. Oke, baik ya Ustadz. Ya, jadi memang mungkin perlu dipersiapkan ya Pak Agus ya. Jadi karena memang untuk tim ya yang nanti akan kita kembangkan itu memang sebaiknya tim internal ya. Kenapa? Karena kalau tim internal itu apa ya, kalau istilahnya itu kan jangka panjang ya aktivitasnya, sehingga bisa apa kalau istilahnya bisa optimal nanti ke depannya. Dan juga bisa mengetahui detail ya bagaimana apa istilahnya aspek kelembagaannya. Nah, mungkin kalau saran saya sih mungkin bisa kayak ini ya dirancang untuk
yang akan sebenarnya minimal paling tidak 3 orang lah nanti yang bertanggung jawab terhadap proses digital financing ini. Nanti tinggal dipilih aja 3 orang ini yang kira-kira siap, dan nanti ibaratnya mungkin bisa sementara double job dulu nggak apa-apa gitu. Artinya segera dimulai. Karena kalau dengan skema digital ini kan tidak seperti offline ya. Kalau offline itu kan kita harus intas terus gitu ya. Berada di situ terus. Tapi kalau online ini kan karena berbasis website, berbasis istilahnya digital itu sebenarnya bisa kita atur nanti untuk polanya. Nah, disesuaikan dengan tim yang kita miliki. Nah, tapi yang paling penting itu kan harus ada yang ngurusi. Kira-kira gitu ya, Ustaz ya. Harus ada. Ya. Nah, nanti dalam proses berikutnya ketika nanti kita sudah tahu nih istilahnya timnya sudah tahu, nanti kita bisa buka ya, bisa buka untuk dari sisi SDM itu mungkin kita bisa rekrutmen karyawan khusus misalnya, itu yang memang fokusnya ke fundraising ya, dengan tadi yang saya sebut pasukan khusus tadi itu ya. Nah, bisa juga nanti kita bisa menjalin kerjasama nih Ustaz. Nah, dengan apa? Dengan SMK sekitar gitu ya, yang memang di SMK ini mereka punya program namanya pemasaran ya. Nah, pemasaran nanti kita dengan skema ini nanti pemasaran secara digital kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya kita bisa menggunakan tuh SDM daftar kutip anak magang gitu ya. Nah, yang penting kita sudah punya infrastrukturnya. Nah, nanti kita tinggal mengajarkan kan kepada mereka. Nah, mungkin begitu strateginya mungkin Ustaz Agus. Artinya tidak kan sebenarnya bisa juga tuh kan, mungkin ada penawaran nanti disediakan tim gitu ya. Nah, tapi nanti biasanya jadi cost-nya jadi tinggi kan, karena kan kalau kita minta bantuan eksternal gitu ya, itu kan berarti kan ada budgeting juga yang harus kita siapkan khusus gitu kan, setiap bulannya dan seterusnya. Nah, itu juga nanti cost. Tapi kalau menurut saya sih mending kita persiapkan secara internal ya, tinggal kan di manage aja secara SDM-nya. Tapi kemudian nanti untuk yang mungkin tidak bisa kita handle langsung, baru kita bisa hire dari eksternal gitu, mungkin bisa dikerjasamakan gitu. Begitu mungkin Ustaz. Ya, terima kasih ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan juga Pak Agus ya atas pertanyaannya. Silakan selanjutnya Pak Hafid Mansur. Bisa langsung di-unmute Ustaz. Saya bantu untuk unmute. Ya, silakan Ustaz. Ya, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pak Eko dan teman-teman semua, perkenalkan saya Hafid dari Agen Kebaikan. Saya sudah mendirikan Agen Kebaikan 7 tahun yang lalu ya. Sebenarnya sih sudah 16 tahun yang lalu saya usaha rumah makan ya. Saya punya rumah makan namanya Kedai Nama. Sampai sekarang saya belum berani buat yayasan gitu kan ya. Karena pertimbangannya nggak ada orang. Tapi lucunya Pak ya, saya punya tim marketing freelance yang militan, emak-emak gitu yang militan. Jadi kalau misalnya saya bercerita di WA gitu ya, mereka akan bantu saya. Nah, ketika misalnya Cianjur pun ya, saya itu sekarang tidak jalan ke Cianjur, tapi misalnya saya punya teman di relawan di sini, saya kasih ke sini, kasih gitu kan. Sebenarnya sih saya juga takut juga ya, bagaimanapun ini saya kan harus perlu ada pengkaderan kan ya ke teman-teman saya gitu. Gimana caranya Pak Eko? Karena saya bilang saya sebentar lagi bikin acara anak yatim Pak Eko, saya sudah dapat 50 juta Pak. Dalam kondisi seperti ini ya, saya juga agak bingung juga, pusing gitu kan, tapi alhamdulillah saya sudah dapat 50 juta untuk
kegiatan anak yatim di Puncak. Jadi apakah saya ya kata teman saya, udahlah Pak Hafid nggak usah pakai yayasan-yayasan, kayak gini aja katanya, gitu. Sampai Facebook pun saya tidak punya Pak, Instagram saya tidak punya. Instagram itu dari Instagram usaha saya, gitu kan. Karena pernah Instagram saya itu tidak bisa diakses lagi, katanya salah umur segala macam, udahlah saya gitu. Jadi itulah gitu Pak. Jadi saya bilang, saya bilang ini kan aset ya Pak sebenarnya sih kan. Si aset, kenapa tidak misalnya saya ngajak orang-orang lebih besar lagi. Jadi saya pun punya misalnya kedai mama mencari bakat, anak-anak yatim saya carikan dana Pak, karena kalau saya ngomong mereka itu Pak ikut gitu. Jadi gimana caranya Pak Eko? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hafid atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Beliau sudah bisa fundraising dalam jumlah yang besar. Baik, silakan. Ya, baik ya. Terima kasih banyak Ustaz Hafid ya. Jadi apa namanya? Kalau menurut saya sih memang harus disiapkan ya dari sisi yayasan. Karena aspek legalitas itu di negara kita tetap menjadi isu yang penting ya. Nah, kalau misalnya selama ini kita sudah melakukan proses penyaluran, tapi kita tidak memiliki legalitas, sebenarnya kalau dalam sisi hukum itu udah bisa dikatakan melanggar itu. Benar kan? Kenapa? Karena kita mengumpulkan dana masyarakat tidak memiliki legalitas. Nah, mungkin sekarang masih beruntung, kalau bahasanya itu beruntung itu nih belum ada yang komplain, kira-kira ya. Tapi nanti ketika ada yang komplain, maka yang turun itu nanti OJK. Ya, kenapa? Karena kita menghimpun dana masyarakat, tapi tidak ada legalitasnya. Dan legalitas ini pun nanti tidak hanya sampai ke legalitas yayasan. Nanti ada lagi tuh, kalau kita mengumpulkan dana zakat, berarti legalitas kita harus sebagai lembaga amil zakat. Ya kan? Kalau di berikutnya kalau wakaf, maka kita harus memiliki legalitas namanya nazir wakaf uang. Nah, untuk saat sekarang ini kan untuk mendapatkan legalitas lembaga amil zakat agak sulit ya sekarang karena ada syarat omset dan seterusnya. Nah, yang mudah sekarang itu legalitas nazir wakaf uang yang sekarang lagi juga dilakukan oleh Wakaf Mulia tadi ya untuk mensupport lembaga-lembaga itu. Karena kalau kita punya legalitas nazir wakaf uang, kita bisa fundraising secara legal, wakaf, infak, sedekah. Nah, kecuali zakat aja tuh. Nah, makanya tadi dalam skema kita menjalankan proses fundraising ini artinya kan ini dana umat kan, dan kita pengen kelola secara profesional dan juga secara legal. Nah, saran saya mungkin Pak Hafid sudah mulai tuh menyiapkan skema yayasan ini untuk tadi sebenarnya itu menjadi payung hukum kita juga. Dan untuk menjaga, sebenarnya itu menjaga kita ya, gitu ya, menjaga kita, karena kan kita tokohnya nih, kita yang jadi sentralnya, gitu kan, benar kan? Ya, apalagi dan kita juga menjaga teman-teman kita yang terlibat ya bersama kita ini. Nah, mungkin kita juga dulu Ustadz mungkin pernah dengar kasus ya, ada salah seorang Ustadz yang kemudian patungan membeli hotel untuk haji itu ya. Mungkin kalau pernah dengar dulu metodenya tapi dia metode kayak semacam syirkah gitu kan, atau metode investasi gitu. Nah, mengumpulkan, dan sebenarnya mungkin dari sisi aspek syari'inya nggak masalah, aspek syari'i udah benar ya. Cuma kan karena kita hidup di negara di Indonesia, ada negara hukum, maka ada aspek hukum yang harus diperhatikan. Makanya waktu saat itu Ustadz ini kena delik OJK ya. Kenapa? Karena mengumpulkan dana masyarakat tidak memiliki legalitas. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita untuk dari sisi aktivitas kebaikan kita ini juga harus kita lindungi, kalau bahasa ini itu ya. Kita lindungi nih, jangan sampai nanti aktivitas kebaikan kita ini terhenti dikarenakan kita belum memiliki legalitas. Makanya biasanya di beberapa lembaga nih, contoh lembaga bisnis, itu mereka juga kemudian memiliki yayasan ya, kayak BNI, kayak misalnya nih ya muamalat ya, kalau bank muamalat tuh dia punya BMM, Baitul Mal Muamalat gitu. Nah, untuk apa? Untuk
legalitas aktivitas sosialnya itu ada gitu. Nah, mungkin juga Pak Hafid juga perlu tuh membuat payungnya ya. Jadi kalau sekarang mungkin punya basicnya itu bisnis, kemudian ada aktivitas sosialnya. Nah, aktivitas sosialnya juga harus dipayungi. Nah, termasuk juga yang basicnya itu sosial. Nah, ketika basicnya sosial, kemudian nanti kalau dalam konsep wakaf ini kan nanti juga arahnya adalah bagaimana lembaga-lembaga sosial itu dia memiliki instrumen bisnis yang akan mensupport aktivitas sosialnya. Kalau Pak Hafid kan dari bisnis ya, nah, kemudian jalan tuh sosialnya. Nah, kalau dalam skema kemandirian finansial itu, bagaimana lembaga sosial ini juga memiliki bisnis yang nanti akan mensupport pengembangan lembaga sosialnya. Nah, ketika membangun bisnis nanti, maka juga difikirkan ininya, apa nih, kalau istilah payungnya. Nah, misalnya kalau bisnis berarti berupa PT gitu kan, atau berupa CV dan seterusnya. Jadi ada legalnya. Kalau yang sosial, nah, berarti berupa yayasan. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah dalam tanda kutip nih ya, kalau sudah masuk ke secara legal ini, nanti dalam tanda kutip nih kita fundraising 1 triliun aja udah aman itu, nggak masalah gitu kan. Nah, cuman kadang kan kita jadi sedih kan, misalnya kita mungkin fundraising 100 juta, 50 juta, 200 juta, udah di permasalahan orang, udah kena OJK gitu kan. Nah, makanya jadi sayang, padahal ini sebenarnya potensi besar nih masyarakat, karena memang hasil risetnya masyarakat Indonesia itu manusia paling dermawan ya, hasil risetnya secara nasional ya, padahal secara internasional ya, paling dermawan ya secara internasional itu. Jadi ranking 1 nih, padahal ada 200 juta ya. Nah, sebenarnya makanya potensi sangat besar. Nah, mungkin begitu mungkin Pak Hafid ya. Menurut saya ini mulai dipersiapkan berkaitan dengan legalitas. Nah, kan nanti kalau saya kasih roadmap-nya itu pertama, dan untuk membuat legalitas yayasan itu udah kok. Nah, nanti tinggal minimal ada 5 orang ya, kemudian nanti tinggal minta notaris aja atau minta yang biasa ngurusin. Nanti itu dia bikinkan kita tuh langsung. Nggak butuh lama kok itu, nggak butuh sampai berbulan-bulan, mungkin 1 bulan sudah jadi dan itu sudah lengkap ya, dari aktenya ya, NPWP-nya, Humham-nya, sampai ke NIB-nya, sampai ke SIUP-nya. Nah, jadi sudah lengkap semua. Nah, nanti tinggal agenda setelah itu ya, makanya tadi kita siapkan secara strukturnya, programnya. Nanti cari legalitas berikutnya adalah nazir wakaf uang. Nah, sehingga nanti kalau sudah sampai level nazir wakaf uang, lembaga kita udah legal untuk fundraising wakaf, infak sedekah. Nah, makanya kayak seperti kalau nazir itu ketika fundraising untuk misalnya yang Cianjur misalnya, itu kita bicaranya infak sedekah nanti. Jangan donasi umum. Donasi umum nanti legalitasnya lain lagi tuh. Nah, kayak infak sedekah kita ini. Baik, begitu mungkin Pak Amin. Terima kasih Pak. Siap. Baik Pak Hafid, nanti untuk informasi apa yang disampaikan Pak Eko tadi lengkap tentang legalitas acara wakaf mulia yang lainnya, supaya nanti bisa lebih jelas terkait dengan step-step apa saja yang harus dilakukan. Demikian Pak Hafid. Selanjutnya ini ada Pak Iskandar yang mau bertanya. Silakan Pak Iskandar. Oke, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Yang Iskandar, di domisili di Kabupaten Bekasi. Mohon maaf, saya agak terlambat tadi bisa masuk, sehingga mungkin tertinggal apa yang dijelaskan tadi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah tentang infrastruktur dalam hal materi yang Pak Eko sampaikan ya. Dan terus terang Pak Eko, yayasan saya ini dalam persiapan operasional. Jadi memang belum berjalan ya Pak Eko ya. Belum berjalan. Jadi sehingga saya butuh hal-hal yang terkait apa yang menjadi materi pagi hari ini Pak Eko. Itu yang perlu saya pertanyakan, sehingga nanti segala sesuatu persiapan operasional terhadap yayasan kami
bisa terpenuhi Pak Eko dan sedini mungkin bisa kita persiapkan. Itu sementara pertanyaan Ibu Moderator. Terima kasih Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Silakan Pak Eko. Oke, baik, terima kasih Pak Yong Iskandar. Nah, jadi berkaitan dengan persiapan nih, kalau untuk lembaga yang baru, maka yang pertama yang kita perlu persiapkan itu adalah pertama ya, tadi persiapan berkaitan dengan legalitas ya. Nah, misalnya kita kalau sekarang proses legalitas apa namanya tadi kita kalau saya sih menyarankan untuk sekarang untuk lembaga itu yang paling mudah dapat legalitas itu setelah kita dapat legalitas yayasan yaitu nazir wakaf uang. Nah, karena kalau kita sudah dapat legalitas nazir wakaf uang, maka kita bisa fundraising wakaf, infak, sedekah. Nah, nanti kalau untuk zakatnya kerjasama aja ya sama lembaga yang sudah ada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mulai mempersiapkan dari sisi SDM-nya ya, nah, struktur ya. Makanya nanti waktu penyiapan legalitas ini juga nanti akan bicara struktur juga, kemudian juga akan bicara program. Jadi memang ketika kita sudah masuk ke persiapan untuk mendapatkan legalitas itu nanti itu otomatis akan tertata dengan sendirinya tuh, karena nanti dalam pengajuan kita sebagai nazir wakaf uang itu nanti kita akan diminta membuat profil lembaga, kemudian membuat program, kemudian juga rencana kerja itu bahkan rencana kerja kita 5 tahun ke depan. Nah, apa aktivitas yang akan kita lakukan untuk program ke 5 tahun lagi. Nah, jadi itu udah otomatis sudah tertata tuh ya. Nah, dari sisi struktur sudah tertata, dari sisi proyeksi kerja ke depan juga sudah tertata. Nah, itu untuk dari sisi aspek legal formalnya sama strukturnya. Nah, nanti memang wakaf mulai itu ada program itu ya, program pendampingan untuk dapat legalitas itu. Kemudian yang berikutnya, nah, infrastruktur berkaitan dengan fundraising kan, karena mestinya sebuah lembaga sosial akan melakukan proses fundraising. Nah, kalau kita di Wakaf Mulai Institute menduplikasikan fundraising ini adalah fundraising berbasis digital gitu ya. Karena memang ini udah eranya ya di dunia digital. Nah, sehingga dalam tanda kutip ini lebih efisien ya kita dalam proses pengembangan ini. Makanya fundraising secara digital nanti itu segmentasinya banyak sekali ya. Baik itu internal pengurus, internal kelembagaan, baik juga secara eksternal. Eksternalnya lebih luas lagi kalau kita optimalkan. Nah, mungkin gitu ya Pak Yong Iskandar. Jadi ada dua hal itu. Nah, nanti dalam program nanti kalau sudah masuk tadi ikut in-house training ya, itu juga nanti mesti akan dapat program pendampingan dari Wakaf Mulia juga berkaitan dengan ininya nanti pengelolaan ya. Pengelolaan misalnya pengelolaan harta benda wakaf itu, bagaimana penyalurannya. Nah, ini kan nanti harus didampingi lah kira-kira gitu ya, sehingga nanti kita jelas. Nah, kebetulan Wakaf Mulia sendiri ini sudah bekerja sama langsung dengan Badan Wakaf Indonesia Pusat, sehingga kita bisa mendapatkan referensi langsung mana-mana hal yang bisa kita lakukan, mana-mana yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga ibaratnya itu kita punya channel langsung di BWI yang regulator gitu kan, biar kita tidak salah langkah dalam proses kita melakukan pengembangan lembaga kita. Nah, begitu mungkin Pak Yang Iskandar. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau ditanyakan, kita masih ada waktu 9 menit. Pastikan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa presensi ya Bapak Ibu ya di chat Zoom. Setelah materi seminar pada kesempatan pagi hari ini akan dikirimkan ke kontak WA Bapak Ibu sekalian agar bisa dipelajari dan juga bisa didiskusikan ya di lembaga Bapak Ibu. Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita akan mencukupkan saja forum kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, nanti untuk materi insya Allah akan dikirimkan oleh admin Wakaf Mulia, lengkap Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Eko Prianto. Kepada beliau kami persilakan.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ya zaman itu berubah dan cara kita melakukan fundraising itu juga berubah gitu ya. Sehingga sudah saatnya kita masuk ke dunia digital. Sebenarnya nih perkembangan digital ini sangat cepat ya Bapak Ibu. Ya mungkin kalau mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai dengar ada namanya blockchain gitu ya, ada yang kripto dan macam-macam itu. Nah kita belum sempat ke situ ya Bapak Ibu ya. Kita dari sisi digital fundraising kita ini juga masih masih awalan kira-kira. Nah makanya ini penting sekali untuk segera masuk di dunia digital ini karena yang namanya teknologi itu dia sangat berkembang sangat pesat, sehingga harapannya kita bisa menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman. Baik, mungkin itu dari saya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu untuk absen juga mungkin yang tertarik untuk ikut program in-house training nanti bisa kontak Bu Isna dan insya Allah kita akan sama-sama ya istilahnya memang ketika kita mengembangkan wakaf ini tidak bisa sendirian ya, kita mesti berkolaborasi bersama-sama untuk mengoptimalkan syiar kita bersama. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Dan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi bermanfaat, kemudian bisa kita aplikasikan di lembaga kita, sehingga ke depan harapannya wakaf ini bisa benar-benar menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat dengan kemandirian yang dibasiskan kepada program-program wakaf. Alhamdulillah, marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Isna, Pak Eko. Ya, sama-sama Ustaz. Iya. Izin pamit Pak, Ibu. Baik.
Wabarakatuh.